Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di renungan pagi pada saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu sehingga kami boleh bersama-sama merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan menyertai kami dalam setiap merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami terus hari demi hari serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, Allah yang rela mati bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, dengan sabda kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus 4 ayat 1a demikian. Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan diri dari penderitaan. Secara umum, ada dua respon manusia terhadap penderitaan. Yang pertama, berusaha menghadapi penderitaan dengan tabah, dengan keyakinan bahwa semuanya diizinkan terjadi oleh Tuhan untuk kebaikan. Yang kedua, menggerutu mengapa hal itu menimpanya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus melakukan kehendak Tuhan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan sebagai konsekuensinya. Melalui penderitaan, kita juga dapat menguji apa yang benar-benar penting bagi hidup kita. Penderitaan membuat kita dapat melihat dengan jelas sesungguhnya prinsip hidup yang mendasari pikiran dan gerak kita, serta hal-hal yang masih perlu dimurnikan di dalam diri kita. Dengan demikian, jelasnya mengapa kita tidak boleh menyerah terhadap penderitaan. Sebaliknya, harus menghadapinya dengan berani, dengan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kehendak Allah. Apapun konsekuensinya, harus kita tanggung. Dasar dari tindakan ini adalah Kristus yang juga telah mengalami penderitaan badani. Calvin mengatakan bahwa ada dua hal dalam mana orang Kristen harus serupa dengan Kristus, yaitu yang pertama dalam menderita, dicela dan sebagainya. Ayat yang pertama di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kedua, dalam hidup yang kudus, mematikan daging dosa. Dalam ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bacaan Alkitab hari ini menasihati bahwa bila kehidupan masa lalu kita tidak baik, jangan memakai sisa hidup kita untuk melanjutkan kehidupan yang tidak baik itu, melainkan hiduplah di dalam kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada lagu Jawa syairnya demikian. Eling eling manungsa bakal mati, eling eling ning donya pira lawase, eling eling padha donya ora langgeng, derek Gusti langgeng suaminya. Bu, lagu Jawa ini mengingatkan kepada kita bahwa ingat-ingat manusia pasti akan mati. Dan ingat-ingat di dunia ini tidak seberapa lamanya. Dan ingat-ingat
harta di dunia ini tidak kekal. Tetapi ikut Yesus kekal selamanya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Di dalam Roma 6 ayat yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Orang percaya perlu melihat penderitaan melalui perspektif ilahi. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang ingin mengikut Dia harus menyangkal diri dan memikul salib, seperti yang dikotbahkan oleh Pak Gembala di hari Jumat kemarin. Jadi orang percaya tidak perlu takut dan malu karena Kristus dan pemberitaan Injil. Anugerah Allah terlalu berharga untuk kita sia-siakan hanya karena kita takut pada penderitaan. Mintalah kekuatan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih-Mu begitu besar Tuhan bagi kehidupan kami para umat-Mu yang terus bersandar di hadapan-Mu. Kasih-Mu sangat besar terhadap dunia ini, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk hidup dalam kegembiraan, sukacita, bahkan dalam minggu-minggu Paskah ini. Biarlah kami terus bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah kami terus bersukacita karena keselamatan dari Engkau. Bantu kami untuk berjalan dalam kasih karunia yang luar biasa dan menyampaikan firman Tuhan kepada dunia. Dan kami sangat bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang penuh kemurahan, karena Engkau mencintai kami dengan luar biasa dan memberikan kami pengorbanan yang sempurna. Kami adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Biarlah Engkau mengampuni dosa kami dan memimpin kami untuk menjalani hidup sesuai perintah-Mu. Kami berkomitmen untuk mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.